Sahabat podcast UCB Today, kembali lagi bersama dengan saya Putri di program Basalam, Bacarita Santai ala Mahasiswa. Tempat di mana kita ngobrolin hal seputar dunia kampus, pengembangan diri dan juga mungkin hal-hal yang menarik banget buat mahasiswa. Nah, kali ini sesuai dengan judul, kita bakal ngobrol mengenai personal branding. Mungkin teman-teman belum terlalu tahu apa itu istilah personal branding, atau mungkin teman-teman lagi sedang memperdalam dunia personal branding. Langsung aja hari ini kita kedatangan bintang tamu yang insight-nya cukup menarik, Ibu Nurse Fepi Tresnaveo, Sarjana Keperawatan, Magister Keperawatan. Halo Ibu. Halo. Bagaimana kabarnya Ibu? Puji Tuhan baik, luar Puji biasa. Tuhan baik. Mungkin Ibu bisa memperkenalkan diri Ibu lebih lengkap lagi ke teman-teman podcast UCB Today. Shalom, halo semua sahabat podcast Universitas Citra Bangsa. Perkenalkan saya Nurse Fepi. Saya saat ini sebagai dosen di Universitas Citra Bangsa, program studi keperawatan. Ibu dosen program studi keperawatan. Nah, Ibu langsung aja nih, tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke dalam obrolan kita. Mungkin sebelumnya Ibu memperkenalkan lebih dalam dulu apa itu personal branding ke teman-teman. Oke. Personal branding, sebenarnya saya bukan pakarnya sih sebenarnya kalau soal personal branding. Cuman kadang-kadang orang salah perspektif tentang personal branding. Ada yang beranggapan bahwa personal branding itu menjadi seorang content creator. Bukan. Personal branding itu sebenarnya seni di mana kita mau menciptakan atau mau membentuk persepsi orang tentang siapa diri kita. What people think about us. Gitu. Jadi kalau saya misalnya mau untuk orang-orang berpikir saya ini adalah seorang dosen, berarti saya harus punya kemampuan ataupun skill menjadi seorang dosen yang baik sehingga dapat dikenal oleh banyak orang, seperti itu. Menjadi konten kreator, ya, membuat video-video, kemudian mendapatkan viewers yang banyak, followers yang banyak, itu sebenarnya cuma salah satu metode atau cara agar orang lain lebih banyak lagi mengenal kita. Oke, Bu. Jadi di saat kita membangun personal branding ya Ibu, melalui media sosial itu adalah cara di mana kita orang-orang lebih mengenal kita lebih dalam lagi Ibu. Nah Ibu, sebenarnya pertama kali Ibu membuat personal branding di media sosial itu apa sih yang membuat Ibu berpikir coba saya membangun personal branding saya di media sosial gitu? Oke. Jadi awalnya memang punya opportunity lah, punya tujuan gitu. Jadi awalnya itu saya sangat tersentuh atas banyak sekali kejadian-kejadian yang berkaitan dengan mental health di kalangan masyarakat, khususnya di kalangan remaja. Karena memang basic saya adalah seorang perawat jiwa, sehingga awalnya itu saya berniat membuat video-video ya tentang kesehatan jiwa pada remaja, dan saya juga tidak pernah menyangka bahwa video-video itu akan dilihat oleh banyak orang yang pada akhirnya yang membawa saya ke sini juga saat ini gitu. Oke. Tentang video-video yang lainnya sebenarnya ada juga yang memang karena saya senang, have fun saja. Tapi ada beberapa video yang memang saya buat untuk menunjukkan saya ini sebenarnya siapa gitu. Saya adalah seorang dosen keperawatan dan saya adalah seorang perawat jiwa yang bergerak untuk meningkatkan kesehatan jiwa. Khususnya saya juga peduli pada kesehatan jiwa remaja. Jadi sebenarnya branding saya itu gitu. Saya seorang dosen yang peduli pada kesehatan jiwa remaja. Dan puji Tuhannya branding ini cukup bagus ya, sehingga di kalangan pemerintahan baik dinas kesehatan, ada juga yayasan-yayasan yang kemudian akibat branding ini saya pun juga dipercayakan untuk terlibat dalam beberapa program pemerintah khususnya dalam kesehatan jiwa remaja. Keren sekali. Nah,
reaksi orang-orang itu bagaimana Ibu ketika saat melihat Ibu mencoba membangun branding Ibu? Awalnya Ya. awalnya ini kita bicara branding yang di media sosial Iya. ya, yang secara online, karena sebenarnya untuk membuat personal branding itu tidak harus melalui media sosial. Kita juga bisa menciptakan branding secara offline gitu. Tapi ya zaman sekarang akibat perkembangannya zaman, orang lebih suka melihat media sosial, sehingga salah satu cara untuk buat brandingnya naik terus dikenal oleh banyak orang yang melalui media sosial. Awalnya di media sosial itu keluarga dekat dan teman-teman ya sangat mendukung. Mungkin ada beberapa orang yang kalian tahu lah sekarang kan FB Pro dan lain Iya. sebagainya ya gitu. Jadi ada beberapa orang yang juga gitu, oh FB Pro gitu, ya bun, ya salam kenal ya bunda gitu kan. Salam interaksi ya, paling cuman ejekan-ejekan kecil, tapi ya tidak terlalu berpengaruh bagi Tidak terlalu saya, berpengaruh. karena memang orang-orang terdekat, teman-teman, ya keluarga juga mendukung, karena ya itu saya punya tujuan positif untuk itu. Nah, sebenarnya poin penting dari personal branding itu ya seperti ini gitu. Bukan saja kita membuat brand diri kita gitu untuk dikenal oleh banyak orang, tapi juga bagaimana personal branding kita ini memberikan kontribusi atau manfaat bagi banyak orang. Sebenarnya kan itu poin pentingnya. Banyak orang kan kayak konten-konten kreator banyak kali itu mereka membuat personal branding yang negatif yang justru tidak membawa dampak yang baik bagi banyak orang gitu, bagi masyarakat luas. Nah, sebenarnya yang baik adalah bagaimana personal branding kita itu justru memberikan manfaat positif bagi banyak orang. Nah, itu tujuan saya sebenarnya. Kalau misalnya yang kalian lihat di media sosial itu, saya tidak tahu ya, yang kalian lihat di media sosial itu video saya yang mana gitu. Saya kurang tahu. Cuma ada beberapa video yang misalnya outfit of the day gitu ya. Itu juga sebenarnya cara saya untuk membangun branding diri saya. Saya itu orangnya seperti apa. Karena gini, jangan muluk-muluk deh bicara tentang personal branding. Even dari cara berpakaian kita pun orang bisa tahu kita itu seperti apa gitu. Ya, cara berpakaian. Oh, saya berpakaian yang seperti ini, orang akan mengenal, oh VP itu yang mana ya? Oh, VP yang sangat feminim misalnya gitu ya. Jadi dari cara berpakaian kita, dari cara bicara kita, dari gerak-gerik kita pun sebenarnya kita sedang membangun branding diri kita agar orang mengenal kita gitu. Kayak misalnya gini, kalian mau menjadi mahasiswa yang dikenal oleh banyak orang gitu ya. Dari sekian banyak mahasiswa, ya, apa yang beda dalam diri kalian gitu, ya? Banyak mahasiswa baik, tapi saya mau menjadi mahasiswa baik yang seperti apa? Itu personal branding. Banyak dosen, ya, banyak juga dosen keperawatan jiwa, tapi saya mau menjadi dosen keperawatan jiwa yang seperti apa ya? Yang saya bangun, saya menjadi dosen keperawatan jiwa yang care terhadap masalah kesehatan mental. Ya, seperti itu sih personal branding. Nah, jadi Ibu, tadi kan Ibu bilang kita harus mencari tahu apa yang beda dari diri kita. Ketika kita membangun personal branding itu kita mencari tahu apa sih yang membedakan kita dari diri orang lain, begitu ya Ibu. Nah, terkadang itu kita tuh kayak merasa kayak mau menunjukkan diri kita itu takut ditertawakan, takut dibicarakan gitu. Jadi menurut Ibu bagaimana agar kita tidak berpikir lebih jauh dulu tentang hal-hal yang mungkin belum terjadi ketika kita membangun personal branding itu? Oke, sebenarnya ini masuk di trik dan tips ya untuk membangun personal branding. Membangun personal branding itu tidak dalam 1-2 hari, 1-2 bulan, terus kita berharap bahwa orang akan mengenal kita seperti apa diri kita sebenarnya gitu. Membangun personal branding itu membutuhkan sebuah konsistensi. Artinya setiap hari kita harus konsisten untuk melakukan hal-hal yang memang sesuai dengan passion kita, sesuai dengan ya diri kita apa adanya. Poin pertama
agar tidak terjadi yang seperti tadi adik katakan ya. Pertama adalah kita harus mengenal kita itu siapa sih. Ya, saya itu pribadi yang seperti apa, saya maunya apa, saya bisanya apa, saya tidak bisanya apa. Ya, mengenal diri kita ya itu poin paling penting dalam membangun sebuah personal branding. Jangan sampai kita membangun personal branding ya yang terkesan manipulatif. Ya, oh yang penting orang sukai saya, tapi sebenarnya saya lagi tidak menjadi diri saya apa adanya gitu. Yang pada akhirnya ya banyak kan orang-orang bilang ya di dunia nyata dia tidak seperti yang di media sosial gitu. Akhirnya branding kita jadi buruk lagi gitu ya. Jadi kenal dulu saya itu maunya apa, saya siapa, kekurangan saya apa, kelebihan saya apa, saya bisanya apa, saya tidak bisanya apa. Lakukanlah apa yang kita mau, lakukanlah apa yang betul-betul kita bisa dan sesuai passion kita sehingga tidak ada keterpaksaan. Dan ketika kita melakukan segala sesuatu sesuai dengan apa yang kita mau, sesuai dengan memang diri saya apa adanya, maka akan tercipta konsistensi itu gitu. Kita akan terus melakukannya dengan tanpa beban, dengan sukacita, dengan bahagia gitu. Kemudian yang kedua, untuk membangun sebuah personal branding perlu yang namanya keberanian. Maksudnya gini, banyak orang yang justru dia punya apa ya, dia punya kelebihan, dia punya keterampilan, tapi dia malu untuk menunjukkan pada banyak orang. Banyak orang salah kaprah loh tentang personal branding. Ketika orang melakukan sebuah upaya seni untuk personal branding itu, ya banyak orang bilang pamer nih, ya kan? Sombong nih, gitu aja pamer, ya, gitu kan, betul kan? Iya betul. Baru jadi pembicara di sini kayak saya gitu ya. Adalah beberapa yang kayak baru jadi pembicara di sini aja pamer. Memang dalam membangun personal branding itu ya macam-macam lah respon dari orang-orang. Ada yang suka, ada juga yang tidak suka. Kayak misalnya saya secara pribadi ya, ini jadinya sharing gitu. Kita itu tidak bisa mengontrol pandangan ataupun respon orang terhadap kita. Nah, poin pentingnya adalah apa? Jadilah diri kita sendiri gitu. Lakukan apapun yang menjadi tujuanmu. Jangan pernah malu hanya karena kita mendengar satu kata negatif dari orang. Kau ingin membangun personal brandingmu yang tujuan awalnya adalah untuk bisa bermanfaat bagi banyak orang, so lanjutkan itu. Kadang-kadang banyak sekali orang-orang yang justru punya skill, punya kemampuan yang baik, yang justru bisa membawa dampak atau aspek positif bagi orang banyak, justru akhirnya memilih untuk menyembunyikan itu semua. Karena apa? Karena malu, karena takut nanti orang mengatakan pamer, karena nanti takut orang mengatakan pas-pasan saja juga, gaya-gayaan gitu. Masih banyak kok orang yang lebih hebat dari kamu tapi tidak pamer kayak kamu gitu kan. Terserah ya, selagi kita percaya pada diri kita sendiri ya, selagi kita melakukan hal yang tidak merugikan orang lain, saya prinsipnya adalah saya tidak akan pernah peduli pada kata-kata orang lain yang negatif, yang justru tidak membangun, yang justru tidak membawa dampak positif bagi saya gitu. Jadi seperti itu. Oke Ibu, tadi nih ini udah seru nih. Kita kembali lagi soal media sosial nih Ibu. Kita kan mahasiswa nih Ibu. Kalau soal membangun personal branding itu ketika kita bingung untuk memulai melalui media sosial, bagaimana caranya kita membangun personal branding tanpa mulai dulu dari media sosial Ibu? Oke, mulailah dulu dari kebiasaan kita sehari-hari gitu ya. Kayak misalnya jadi mahasiswa ya, banyak mahasiswa yang pintar gitu ya, tapi kita mau membangun personal branding kita yang memang berbeda dari mahasiswa yang lain. Oh, banyak nih mahasiswa yang pintar, tapi saya mau membangun personal branding saya menjadi mahasiswa yang lebih di mata kuliah ini gitu ya. Oh, jadi di mata kuliah ini saya akan
aktif untuk berdiskusi, saya akan belajar dengan sebaik-baiknya saat presentasi, ya saat ujian saya akan belajar dengan sebaik-baiknya, sehingga terbentuklah branding kita di kalangan teman-teman kita ataupun di kalangan dosen. Aduh, anak yang ini itu dia pintar sekali gitu. Oh, mahasiswa yang ini dia bisa di mata kuliah ini gitu. Itu contoh sederhana untuk membangun personal branding. Jadi jangan kita membayangkan personal branding yang besar-besar dulu deh. Dimulai dari keseharian kita. Ya misalnya lagi gini, kami dosen itu ya selalu menilai mahasiswa dari bagaimana mahasiswa bersikap setiap hari, dan itu branding sebenarnya, itu personal branding mahasiswa. Misalnya gini, ada mahasiswa yang dia selalu datang meskipun makalahnya salah, dimarah-marahi oleh dosen, tapi nanti dia revisi dengan baik, besok datang lagi. Ya, kami itu sering menceritakan kepada mahasiswa yang lain, coba contoh si ini, ya, dia itu meskipun dia tidak dia kurang baik dalam hal akademik misalnya, tapi anaknya sopan, anaknya punya daya juang, anaknya tidak mudah menyerah. Itu personal branding loh sebenarnya. Itu kita lagi membangun persepsi orang-orang tentang siapa diri kita sebenarnya gitu. Artinya ini saya banyak nih mahasiswa yang baik, tapi saya mau menjadi mahasiswa yang berbeda gitu, dengan membangun personal branding saya di kalangan kampus, kalangan mahasiswa dan kalangan dosen. Saya mahasiswa yang terlibat dalam PMK, KMK dan lain sebagainya. Saya bisa bermain gitar ya, sehingga orang mengenal, oh kalau misalnya Vepi yang mana ya? Oh, Vepi yang bisa main gitar tuh. Gitu. Itu personal branding sebenarnya. Ya, oke, saya sharing waktu saya mahasiswa. Saya dan ada teman saya, kami itu saya bisa bermain sasando bersama dengan teman saya. Jadi kalau misalnya ada dosen atau dari prodi lain gitu, atau dari mahasiswa prodi lain, kenal Vepi tidak? Vepi yang mana ya? Vepi yang bisa main sasando gitu. Itu personal branding gitu. Jadi mulailah dari keseharian kita dulu, bagaimana kita bersikap, bagaimana kita hidup, bagaimana cara kita menyampaikan pendapat, bagaimana kita berpakaian. Itu sebenarnya cara kita untuk membangun personal branding kita. Sangat-sangat panjang, sangat-sangat berisi, sangat-sangat luar biasa. Cara bagaimana kita membangun itu, banyak inspirasi yang saya dapat juga, Ibu. Jadi itu teman-teman, kembali lagi saat kita membangun personal branding seperti itu, yang seperti Ibu sampaikan, kita menunjukkan diri kita untuk orang-orang lebih lihat kita lebih dalam. Oke, mungkin tadi yang saya bilang Ibu, tanggapan-tanggapan apa soal pandangan orang-orang setelah kita melakukan itu kan pasti nanti kan bakal banyak sekali reaksi. Kembali lagi seperti yang Ibu bilang tadi, kita tetap menjadi diri kita sendiri. Kita mungkin tidak bisa mengontrol apa yang orang pikirkan, apa yang orang pandangkan kepada kita, tapi kita bisa mengontrol diri kita sendiri kembali. Betul, ya Ibu. Sekali. Nah Ibu, kita kan mahasiswa nih, saat kita mau membangun personal branding pastinya kan harus sesuai dengan ranah kita ya Ibu. Untuk peluang karir kita sendiri itu bagaimana Ibu soal personal branding? Jadi sebenarnya personal branding ini manfaatnya tuh sangat banyak sekali, termasuk dalam kita mau menggapai apa yang kita cita-citakan dan juga peluang karir. Saya kasih contoh, misalnya Putri kan dari TI ya, prodi TI. Kalau sejak sekarang Putri mulai membangun personal branding, misalnya dalam membuat software atau aplikasi-aplikasi, kemudian Putri show itu ke banyak orang, dan pada akhirnya ketika misalnya ada perusahaan-perusahaan atau lembaga-lembaga yang membutuhkan tenaga ya, ataupun jasa programmer dan lain sebagainya, orang karena sudah kenal Putri dengan branding yang sudah Putri bangun itu, orang akan bilang, oh saya punya satu kenalan nih namanya Putri, dia bisa nih bekerja di sini gitu untuk membuat
aplikasi sistem atau apapun itu ya, akhirnya Putri mendapatkan peluang pekerjaan sesuai dengan profesi Putri itu. Atau juga untuk mahasiswa-mahasiswi untuk prodi yang lainnya. Misalnya saya kasih contoh mahasiswa-mahasiswi di program studi farmasi. Sejak dari mahasiswa, mungkin mahasiswa ini sudah mulai membangun personal brandingnya. Dia suka untuk meneliti atau mencari tahu kandungan-kandungan dari bahan-bahan herbal untuk menurunkan gejala sakit penyakit kanker misalnya ya, ataupun segala penyakit yang pada akhirnya itu dikenal oleh banyak orang, sehingga ketika sudah selesai kuliah ada misalnya perusahaan farmasi atau perusahaan obat atau apapun itu yang ingin mempekerjakan orang-orang yang punya skill dalam hal yang tadi, maka orang akan bilang, oh saya punya satu kenalan nih, dia tamatan UCB. Dia sejak dari mahasiswa itu sudah sering tuh mencari tahu tentang kandungan-kandungan dari bahan-bahan herbal ini untuk menurunkan gejala nyeri pada pasien kanker. Oh dia saja nih. Jadi peluang kerjanya jadi lebih besar gitu ya. Dan kita sudah punya yang namanya koneksi secara manual akibat personal branding yang sudah kita bangun itu ya. Nah ini juga saya tadi hampir lupa, dalam membangun personal branding ya, koneksi itu betul-betul penting loh ya. Dari personal branding ini kita mendapatkan koneksi ini juga memberikan kontribusi dalam personal branding kita, seperti itu. Jadi kayak contohnya gini, Putri sudah membangun personal branding, Putri di kalangan mahasiswa dan para dosen bahwa Putri bisa membuat sebuah software yang baru gitu ya. Dosen akhirnya mengenal Putri sebagai mahasiswa yang hebat dalam hal ini, yang ahli dalam hal ini ya. Karena dosen sudah mengenal Putri, kemana-mana dosen ini kan pasti akan selalu ya memperkenalkan Putri ke mahasiswa yang lainnya misalnya. Dan ini juga malah meningkatkan personal branding Putri gitu. Jadi antara koneksi dan personal branding itu betul-betul saling menguntungkan. Yang paling menguntungkan diri kita sendiri juga, kita makin lagi bermanfaat bagi banyak orang gitu. Jadi kalau bagaimana dengan tanggapannya yang lain Ibu ketika mau mencoba personal branding, tapi yang lain bertanggapan kalau itu menghambat belajar misalnya itu Ibu. Itu bagaimana coba nantinya Ibu? Baik, sebenarnya itu semua kembali ke diri kita sendiri ya. Kadangkala orang dia membangun personal branding, memang betul personal branding itu kita fokus pada salah satu hal yang memang menjadi brand kita gitu ya, yang menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Tapi jangan sampai akibat personal branding ini kita fokus pada hal itu, kemudian kita melupakan ada hal-hal lain lagi yang juga sama pentingnya, sama kayak saya kasih contoh ke diri saya sendiri dulu ya. Akhir ini saya memang lagi sibuk-sibuknya membuat video OOTD sebelum ke kantor misalnya, tapi bukan berarti hal ini menjadikan saya terlambat datang kantor, akhirnya saya tidak ngajar dan lain sebagainya gitu. Jadi time management itu penting sekali. Kita harus bisa mengontrol diri kita hanya harus bisa untuk mengatur waktu kita gitu ya. Kalau misalnya pada mahasiswa, jangan sampai personal brandingnya adalah dia bisa bermain musik, tapi dia justru lupa bahwa dia adalah seorang mahasiswa yang juga harus datang tepat waktu untuk kuliah gitu. Atau dia membangun personal branding, dia bisa di salah satu mata kuliah gitu ya, tapi akhirnya membuat dia lalai tidak mau masuk untuk mata kuliah yang lainnya. Ya tidak seperti itu, kembali lagi ke diri kita sendiri gitu. Sehingga personal branding kita tidak menjadi penghambat untuk hal-hal penting lainnya yang sebenarnya juga kita bisa lakukan. Ngomong-ngomong nih Ibu pernah tidak sih mengalami krisis identitas saat membangun personal branding? Krisis identitas, sepertinya entahlah, saya orang cukup percaya diri sebenarnya ya. Jadi insecure pernah gitu. Tapi kalau sampai krisis identitas sepertinya saya tidak pernah. Selain mungkin saya belajar tentang ilmu kejiwaan gitu ya. Jadi saya sudah bisa mengontrol pikiran-pikiran negatif saya, perasaan-perasaan negatif saya ketika saya membangun personal branding itu. Insecure
Oke, karena ya pastilah pernah ada gitu. Apalagi banyak kan yang kalau kita melihat di atas banyak yang lebih hebat dari kita gitu. Tapi itu justru saya jadikan sebagai motivasi. Kalau mereka bisa, ya saya juga sebenarnya harusnya bisa Betul. gitu. Tuh, kalau mereka bisa, kita pastinya Kita harus juga bisa ya, Ibu. gitu. Nah, Bu, eh, gimana nih buat teman-teman yang kalau sedang membangun personal branding tapi dia merasa tidak berkembang, Ibu? Tetap konsisten. Kuncinya itu, Iya, tetap konsisten. lakukan yang terbaik yang kamu bisa. Gitu. Karena saya selalu percaya bahwa setiap hal-hal baik yang saya usahakan, ya, setiap hal-hal baik yang dengan mati-matian saya upayakan gitu. Oke, saat ini saya belum melihat hasilnya gitu. Tapi saya percaya bahwa saya akan sampai pada titik di mana hal-hal yang sudah saya lakukan, kayak personal branding yang sudah saya bangun, itu pasti akan mencapai titik yang membahagiakan gitu. Ya, sharing saja deh. Saya tidak tahu Putri dan juga teman-teman mahasiswa sekarang main TikTok itu seperti apa. Tapi jujur, saya sudah mendapatkan hasil dari bermain TikTok. Oh iya, Ibu? Dari video-video saya di TikTok. Itu menghasilkan Uang. Iya. Bagaimana itu sih, Ibu? Ya, dengan affiliate sebenarnya gitu. Jadi kayak misalnya di video-video saya ketika saya jadi pembicara, saya pakai outfit dari mana gitu. Jadi nanti ada orang yang belanja dari toko yang sama di mana saya beli baju itu, komisinya saya dapatkan. Dan itu sudah saya dapatkan. Jadi ada manfaatnya ke kita. Ya, benefitnya kembali ke kita, Jadi memang personal branding itu luar biasa. Banyak sekali manfaatnya. Baik, Ibu. Wow. Jadi untuk mahasiswa semuanya, kalian pun juga bisa mendapatkan uang daripada bermain TikTok dan tidak ada manfaatnya, gitu kan? Bisa ya. Wah, keren dan luar biasa sekali nih, Ibu Happy. Terima kasih banyak, Ibu. Sebelum kita tutup nih, Ibu, mungkin ada saran untuk mahasiswa agar membangun personal branding ya? Oke. Untuk semua teman-teman mahasiswa-mahasiswi yang luar biasa, yang pertama, di dalam diri kita semua Tuhan itu selalu menciptakan kita dengan kelebihan, dengan skill-skill yang juga bisa bermanfaat bagi banyak orang. Mari kita mau merefleksikan itu, kita temukan hal baik apa yang ada dalam diri saya yang bisa saya bagikan pada orang lain, dan ini menjadi landasan atau dasar bagi saya untuk membangun personal branding saya gitu. Membangun personal branding mungkin tidak mudah, kalian akan mendapatkan maybe ada omongan-omongan negatif ya. Dan juga ada yang membangun, tetap lakukan yang terbaik sebisa yang kalian lakukan. Jadilah diri kalian sendiri, jangan berusaha untuk mengikuti orang lain ya. Jadi diri sendiri, terima diri kalian apa adanya, cintai diri kalian apa adanya, dan tetap konsisten untuk melakukan hal-hal baik yang kalian punya. Percayalah suatu saat hal-hal baik yang telah kalian lakukan, yang telah kalian bangun untuk membuat personal branding kalian itu juga dikenal oleh banyak orang, akan sampai pada titik di mana kalian pun akan mendapatkan hasilnya atau manfaatnya. Hal-hal baik itu juga akan kembali pada diri kalian sendiri. Terima kasih, tetap semangat. Terima kasih banyak Ibu. Banyak banget hal yang kita pelajari, mulai dari konsisten, mulai dari awal kita memulai, mulai dari keberanian untuk kita memulai, dan tentunya untuk menjadi diri kita sendiri terlebih dahulu sebelum kita membangun personal branding kita.
Dan tentunya terima kasih juga Ibu sudah meluangkan waktu untuk kita di sini. Berbagai cerita yang telah Ibu berikan ini semoga memotivasi untuk kita semua, terkhususnya mahasiswa yang sedang membangun personal branding tentunya. Teman-teman, sampai jumpa di episode selanjutnya. Nantikan dan saksikan episode-episode kita yang berikutnya. Kami pamit undur diri, yang muda yang bicara, karena kita citra bangsa.